Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Saidah SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Trisma Alfirizona selaku moderator dan rekan saya Tri Arifa dan Tri Isnabila sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang topik penelitian karya tulis ilmiah dan cara mendapatkan topik penelitian yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, terima kasih. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai identifikasi topik penelitian dan karya tulis ilmiah, 2. Sumber-sumber dan penemuan topik penelitian, 3. Merumuskan judul penelitian, 4. Topik penelitian yang baik, dan yang kelima, unsur-unsur dalam menentukan topik penelitian. Di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi topik penelitian dan karya tulis ilmiah. Menurut asal katanya, istilah topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam hal tulis berarti pokok pembahasan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu tulisan. Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti sebelum menentukan topik penelitian, antara lain yang pertama, manageable topik, yaitu topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Kedua, obtainable data, atau tersedianya data untuk membahas topik. 3. Interested topik, yaitu topik tersebut menarik untuk diteliti. Keempat, significance of topic, topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Yang kelima, apakah topik tersebut dapat diselidiki selanjutnya. Dan yang terakhir, keadaan waktu dan biaya. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syariat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis, yang menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif, serta faktual. Berikutnya yaitu pokok 2 mengenai sumber-sumber pencarian dan penemuan topik penelitian. Yang pertama, penelitian yang sudah ada kekurangan yang ada pada penelitian tersebut ditampung dan kemudian dijadikan topik dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian berikutnya. Kedua, pengamatan di lapangan. Selanjutnya, yang ketiga, pengalaman pribadi. 4. Melalui diskusi-diskusi ilmiah. 5. Dosen-dosen, para peneliti dan para ahli. Dan yang terakhir atau keenam yaitu daftar kepustakaan. Pokok ketiga, yaitu merumuskan judul penelitian. Untuk merumuskan dan kemudian membuat judul penelitian, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, diantaranya adalah: yang pertama, judul harus dirumuskan dengan singkat, searah, dan konsisten. Yang kedua, rumusan judul diusahakan dapat menarik minat pembaca, sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. Yang ketiga, judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Yang keempat, judul penelitian harus melihat pendekatan penelitian yang dipilih. Yang kelima, judul merupakan penegasan bahwa topik yang dikemukakan penting untuk dilakukan penelitian. Yang keenam, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh, judul penelitian yang baik menggunakan kalimat pernyataan karena akan lebih mudah dipahami. Pokok yang keempat,
topik penelitian yang baik. Ciri-ciri peneliti yang baik antara lain, yang pertama, agen untuk diteliti. Yang kedua, topik harus menarik perhatian penulis. Yang ketiga, menghasilkan suatu yang berbagi ilmu pengetahuan. Yang keempat, sumbangan bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, topik yang aktual. Pokok kelima yaitu unsur-unsur dalam menentukan topik peneliti. Yang pertama, bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, dapat diteliti atau rasional. Yang ketiga, sesuai dengan keahlian yang dikuasai penelitian. Yang keempat, menarik bagi peneliti. Yang kelima, dapat dijangkau tempat, waktu, tenaga, dan dana. Yang keenam, menarik variabel yang jelas. Sekian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kata atau pengucapan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.